Oke guys, welcome back again to the Good YouTuber. And hari ini The Good YouTuber mau membahas tentang iPhone 13 mini. Yap, iPhone kali ini, di video kali ini aku kenapa baru bahas. Aku pada sebenarnya terlambat karena iPhone 13 mini ini kan rilis itu di September, di launching itu cuman tapi baru aku bahas di bulan Februari ini karena belum keinget buat ngebahas iPhone ini. Jadi baru bulan ini keinget, oh iya kita harus membahas iPhone 13 ini, 13 mini ini. So langsung aja di konten yang berbau teknologi kali ini kita bakal memulai membahas iPhone 13 mini. Oke, jadi yang pertama yang harus kita bahas adalah yaitu tentang desain. Ya, desain ini kayak di refresh sebenarnya ya sama Apple dari tahun lalu, yang dimana iPhone 12 mini itu dia desainnya kan kayak gini nih. Nah, tapi di iPhone 13 mini ini sedikit diredesain untuk di bagian desain kameranya, yaitu kameranya menjadi miring, ya, menjadi miring. Ya, kameranya kenapa jadi miring? Karena itu sensor kamera yang ada di dalam iPhone 13 mini itu membesar. Jadi dia membutuhkan ruang untuk menaruh kameranya. Jadi harus ditaruh miring kayak gitu ya, guys. Oke. Langsung aja kita masuk ke bagian bodinya ya. Oke, untuk bodinya ini dia beratnya ringan banget guys, cuma 141 gram doang. Lalu dia itu mempunyai ketebalan itu yaitu 7,7 mm saja. Ya ini kan juga namanya iPhone 13 mini. Bener-bener ringan banget guys. Cuma 141 gram. Bayangkan. Kalau HP zaman now itu paling enggak udah bukan standar ya, tapi emang kebiasaannya HP zaman now itu sudah di berat kira-kira mungkin 180 190 gram. Bahkan kalau baterainya yang besar itu bisa sampai 200-an gram lebih. Oke. Setelah sudah membahas berat dan ketipisannya, kita bakal membahas yaitu layarnya. Dari layarnya ini sekecil ini, bodinya seringan ini, dapat layarnya berapa besar sih? 5,4 inch guys. Ya ini sebenarnya ukuran 5,4 inch ini sesuai selera orang. Ada yang suka layarnya kecil dengan tangan yang kecil, atau ada orang yang nggak suka karena tangannya gede, jadi dia nggak suka HP kecil gitu. Jadi ini tergantung sesuai selera orang aja, apakah mereka suka layar 5,4 inch ini. Oke. Oh ya, tadi aku lupa membahas kalau iPhone 13 mini ini dirilis di tanggal 14 September 2021. Oke. Lalu untuk kekuatan kaca belakangnya itu sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass ya. Jadi sudah dilindungi dengan mau kaca layar, mau kaca kaca bodi belakangnya itu sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Dan untuk frame-nya dia memakai aluminium. Lalu untuk ketahanan air, dia ada ketahanan air IP68 dengan kedalaman 6 meter. Bayangkan 6 meter dan bisa bertahan selama 30 menit. Tapi ini jangan coba-coba. Jangan nyoba-nyoba kalian jeburin, kalian buat bawa berenang, karena IP68 ini itu bergunanya untuk kalau orang tuh nggak sengaja menjeburkan HP-nya ke dalam air. Jadi ini cuma buat emergency doang. Jangan jangan mencoba buat menjeburkan HP-nya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang sih aman gitu guys. Oke. Untuk sekarang kita bakal membahas displaynya. Tipenya displaynya ini itu yaitu tadi kan ukurannya 5,4 inch ya. Lalu
tipenya itu Super Retina XDR OLED dengan HDR10, Dolby Vision 8 dengan kecerahan layar 800 nits sampai 1200. Aku sih nggak tahu sih ya. Tapi intinya bisa iPhone 13 mini ini bisa 1200 nits untuk keterangan layarnya. Dan untuk resolutionnya sudah di 1080 x 2340 pixel dan sudah dilengkapi oleh 476 ppi. Yaitu kalau ppi itu maksudnya apa sih? Kalau layar mungkin apa ya? Agak susah dijelasin sih guys. Pokoknya kalau layarnya pixel-pixelnya makin rapet, makin dibuat kecil-kecil rapet dengan pixel-pixel yang lain, itu PPI-nya semakin besar. Kalau kalian mungkin mau lebih ngerti tentang PPI, kalian bisa cari di YouTube. Itu kalian harus ya kalian cari aja apa sih PPI itu gitu. Dan seperti tadi protectionnya dia sudah memakai Corning kalau di sini sih bukan Corning Gorilla Glass, tapi dia bilang scratch resistant ceramic glass, and dia ada mempunyai fitur yaitu True Tone. Oke, sekarang kita bakal membahas yaitu kayak operating system ya. Operating system ini waktu kalau kita beli itu dia sudah mulai di iOS 15 ya guys. Oke, mari kita membahas chipnya. Chipnya ini dilengkapi oleh Apple A15 Bionic chip 5 nanometer ya, dengan 4-core GPU ya. Itu GPU-nya guys. Pokoknya intinya chipset A15 Bionic ini itu benar-benar kuat banget, dan fabrikasinya 5 nanometer untuk chip A15 Bionic ini. Lalu untuk memorinya dia tidak didukung oleh kartu SD slot kartu SD tidak dilengkapi oleh itu, karena iPhone tidak pernah melengkapi slot kartunya dengan kartu SD, tidak bisa guys. Oke, lalu untuk pilihan storage-nya ada semua RAM pilihannya cuma ada 4 GB, tapi untuk pilihan storage ada 128, 256, 512 GB. Oke, mari kita bahas ke bagian kameranya. Nah, bagian kamera ini spesial banget ya, asalkan kalian tahu. Nah, jadi dia itu untuk kamera yang dua miring ini itu sama-sama mempunyai sensor ya. Ya, megapiksel sebesar 12 megapiksel. Karena dari tahun 2016 dari tahun 2016 kamera iPhone megapikselnya hanya ngestak di 12 megapiksel. Tapi emang kalau menurut aku ya, megapiksel tuh hanyalah angka guys, gak bisa menentukan hasil foto. Kalau megapikselnya makin gede itu tidak bisa membuktikan bahwa hasil fotonya itu bisa lebih bagus daripada iPhone 12 megapiksel ini, seperti itu. Maupun misalkan HP 3 jutaan yang kameranya 108 megapiksel, tapi itu tetap aja 108 itu hanyalah angka. Jadi tidak bisa menentukan kalau ternyata foto 108 megapiksel itu lebih bagus daripada 12 megapiksel guys. Karena foto iPhone ini ngomong lah ya, kebagusan. Lalu sudah dilengkapi oleh OIS, Optical Image Stabilization, dan satu lagi 12 megapiksel itu adalah kamera ultra wide guys. Oke. Dengan tadi 12 megapiksel kamera utama itu ada bukaannya f1,6 dan bukaan kamera ultra wide yaitu f2,4. Oke, langsung kita membahas videonya ya. Nah, video ini itu yang spesial, yang di-upgrade gila-gilaan Apple ya, di iPhone 13 series ini itu di-upgrade gila-gilaan, karena di tahun ini
Ini sih belum gila ya, belum segila iPhone 13 Pro guys. Nanti kita bakal membahas iPhone 13 Pro di video sendiri lagi. Nah, jadi video ini seperti biasa bisa support 4K, 24, 30, 60 fps. 4K itu resolusinya bisa 1080, 30, 60, 120, 240 fps. Dan dia sudah mempunyai fitur HDR, Dolby Vision HDR, and pokoknya bisa stereo sound recording. Dan yang spesial fiturnya itu yaitu cinematic mode. Ya, cinematic mode ini kalau kalian lihat dia demonya seperti ini ya. Nah, jadi cinematic mode tuh sebenarnya apa ya, kayak bisa bikin film lah, like a little movie gitu. Jadi kalian bisa sinematik, kayak bisa berpindah autofocus gitu dari muka ke muka. Misalkan kalian tengok ke muka orang lain, dia bakal autofokusnya pindah ke orang lain. Pokoknya kalian tadi lihat ya, tadi dia kayak gitu demonya. Nah, itu cinematic mode itu bekerja seperti itu. Lalu kita langsung aja membahas selfie kameranya, yaitu dengan hanya satu kamera dengan resolusi 12 megapiksel juga, dan bisa merekam hingga resolusi 4K sampai 60 fps. Dan kita bakal membahas dari kualitas suara. Nah, kualitas speaker ini sebenarnya pendek aja karena aku tidak punya iPhone 13 mini-nya, jadi saya tidak bisa mendemokan suara iPhone 13 mini ini seperti apa. Jadi langsung aja kita membahas yaitu apa sih fitur yang ada di dalam bagian speaker ini. Cuma satu fitur sebenarnya, yaitu iPhone 13 mini ini sudah dilengkapi oleh stereo speaker guys. Oke, dan untuk konektivitasnya sudah bisa 5G. Dan mulai kalau nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu 5G sudah bisa digunakan sama iPhone 13 series guys. Kalau kalian lihat di Instagram, mungkin kalau kalian pecinta gadget gitu ya, apalagi Apple, kalian mungkin bakal tahu kalau iPhone 13 series, iPhone 12 series kan tuh disupport 5G. Jadi sudah bisa dipakai di Indonesia, tapi di daerah-daerah tertentu, karena 5G di Indonesia itu belum merata guys. Oke, lalu kita lanjut lagi untuk baterai. Ya, masalah baterai ini sebenarnya angka-angkaan doang ya. Apple tuh nggak kasih tahu kalau angka baterai iPhone 13 mini ini berapa. Tapi kalau kalau orang bilang kayaknya baterai iPhone 13 mini ini yaitu 2438 mAh. Ada upgrade sedikit dari iPhone 12 mini yang kalau nggak salah cuma 2200 mAh guys. Ada penambahan kira-kira 200 mAh. Walaupun iPhone 12 mini itu sebenarnya kalau orang bilang itu boros banget, tapi kata orang iPhone 13 mini ini jauh lebih hemat karena mungkin didukung oleh A15 Bionic-nya yang sangat efisien ya. Lalu untuk kecepatan chargingnya dia bisa 18 watt doang, tapi dia sudah bisa kecas 50% dalam 30 menit. Dan sudah bisa MagSafe wireless charging. Itu MagSafe kalau yang kalian tahu tuh ya, aksesoris wireless chargernya Apple. Itu bisa wireless charging hingga kecepatan 15 watt. Dan mari kita bahas yang terakhir, yaitu tentang warna dan harga. Oke, jadi warna iPhone 13 mini ini ada 5 warna, yaitu Starlight, Midnight Blue, Pink, Starlight, Midnight Blue, Pink, Red. Itu jujur kalau warna kesukaan aku itu Starlight. Putihnya bener-bener clear banget guys. Dan untuk harganya dia starting dari $699, atau kalau di Indonesia itu starting kira-kira ada dari 14 jutaan ya. Karena kan kalau masuk ke Indonesia masih ada pajak lagi dan yang lain-lainnya gitu. Jadi berbeda dengan harga di Amerika sana. So,
Itulah iPhone 13 mini kali ini. Oh ya, sebutannya iPhone 13 mini itu yaitu your new superpower. Yap, jadi itulah pembahasan iPhone 13 mini kali ini. So, thank you for watching and tunggu aja video pembahasan iPhone 13, 13 Pro dan 13 Pro Max. So, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari aku. So, thank you for watching and see you at next video. Bye.